Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang sedang nonton di rumah. Tentunya selamat datang juga di studio podcast terbaru punya milik SMA Negeri 15 Bandung. Dan selamat datang kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat, kepada Bapak Dr. Firman Oktara. Selamat pagi kepada Bapak Toto juga. Dan selamat pagi juga untuk para penonton yang sedang nonton podcast Libels tentunya ya. Dan hari ini tentunya juga sangat spesial banget. Hari ini adalah pembuka launching studio podcast Libels SMA Negeri 15 Bandung. Tentunya sangat spesial banget dan sangat meriah banget karena studio ini akan di launching hari ini, dan pertama dan perdana banget kita podcast bersama Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat. Tentunya Cabang Dinas wilayah 7 Provinsi Jawa Barat tentunya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar pendidikan dan revolusi industri 4.0 bersama Bapak KCD dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Bandung. Sebelumnya mohon izin Bapak untuk kita lebih jauh mengobrol gitu ya tentang topik-topik yang akan kita bahas lebih lanjut tentunya. Dan sekarang kita mau nanya seputar kabar dulu nih Pak. Gimana nih kabar di pagi hari ini? Apakah Bapak sehat atau gimana nih Pak? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat dan bahagia ini. Aduh bahagia ya Pak ya. Untuk Bapak Toto sekali gimana Pak? Oh, sangat sehat dan sangat bahagia kalau saya. Sangat bahagia ya Pak Tadi ya. karena dengar ceramah Pak KCD wilayah 7 ini luar biasa nih, inspiratif sekali. Sangat luar biasa ya Pak, saya juga mendengarnya. Ya. Wow gitu, sangat bisa untuk ke anak didik tuh bisa lebih jauh lagi mengenal Betul. pendidikan sekarang gitu Pak. Dan untuk sekarang kita mau bahas tentang pendidikan, gimana sih Pak pendidikan di era abad 21 ini Pak, gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih nih Zikra dan Pak Kepala Sekolah. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu bicara tentang mempersiapkan masa depan. SDM unggul. Nah, SDM unggul itu kan kalau kita lihat itu tentunya yang beriman, berakhlak, kemudian sehat, juga berilmu dan terampil. Nah, selebih-lebihnya ada karakter-karakter jujur, disiplin dan seterusnya. Nah, di tantangan kita pendidikan di saat ini dan ke depan itu ada 4. Yang pertama revolusi industri. Revolusi industri 4.0 sekarang ya sudah 4.0. Itu sudah bicaranya tentang IoT. Kemudian bicaranya tentang digitalisasi. Dan ini luar biasa mempengaruhi tatanan hidup di masyarakat. Yang kedua globalisasi, itu juga tantangan juga. Karena kita sudah tidak lagi atau batasan-batasan negara itu sudah relatif ini dengan teknologi. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan domestik, juga itu menjadi tantangan. Dan yang keempat adalah gap antar generasi. Nah, sekarang udah zilenial gitu sekarang ya. Milenial, zilenial, alpha. Sudah alpha sekarang Ya, 2010. Artinya bahwa untuk pendidikan perlu diajarkan sesuai dengan zamannya gitu. Jadi tidak lagi bicara tentang oh dulu mah begini. Ya mungkin sekarang itu berbeda. Nah, oleh karena itu apa yang harus dibekali kepada anak-anak kita yaitu bagaimana kita bisa beradaptasi di era perubahan dan bagaimana kita bisa berselancar di era perubahan itu. Berselancar itu kan kalau ada ombak bisa mengikuti, iya kan gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa melakukan itu? Nah, muncullah yang disebut dengan karakter, kemudian kompetensi 4C itu. Critical thinking skill, creativity, kemudian communication, kemudian kolaborasi. Nah, di situ perlu ditanamkan. Dan untuk bisa itu ya literasi itu juga haruslah jelas. Begitu, Zikra. Oke Pak, karena kalau misalkan saya mau nanya nih Pak, konsep pendidikan yang dibangun dalam revolusi 4.0 itu kayak gimana sih Pak konsepnya tuh Pak? Ya, artinya kita tanamkan kalau di Jawa Barat itu ada yang disebut dengan pendidikan karakter Jabar Masagi. Itu dengan pendekatan kearifan lokal dari mulai niti surti, niti hati, niti bukti dan niti bakti, bahkan nanti sampai ke niti sajati. Masagi itu menuju kesempurnaan. Nah, kita sudah kemarin juga sudah
tahun 2020 sudah launching kurikulum Masagi. Nah, itu bicara tentang apa kompetensi yang esensial dan selaras juga dengan apa yang dilakukan oleh Kemdikbud, yaitu dengan Merdeka Belajar, kemudian sekarang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, itu juga selaras. Kalau yang Mas Agi itu bukan bedanya, tapi kurikulum Mas Agi itu adalah kurikulum Merdeka yang berbasis kearifan lokal, seperti itulah. Oke Bapak. Nah, tadi kan Bapak udah nyebutin konsepnya dan pendidikannya di era revolusi 4.0 itu ya Pak. Gimana sih Pak tantangan yang dihadapi selama ini gitu Pak, menghadapi berbagai banyak tantangan kan tentunya Pak ya. Ya, Nah, tantangan itu apa sih Pak gitu Pak? ya sebetulnya adalah tantangannya bagaimana kita punya visi yang sama. Jadi semua elemen yang berkaitan dengan pendidikan itu punya visi yang sama. Bicara tentang pendidikan berarti tadi masa depan 20 tahun kemudian itu hasilnya dapat dirasakan gitu ya. Nah, bagaimana bergeser tuh paradigma dari pemangku kepentingan pendidikannya, kemudian kepala sekolahnya sebagai pemimpin pembelajaran, juga kepada guru-gurunya. Jadi ketika ada perubahan atau ada dinamika itu bisa berselancar, bergeser tuh paradigmanya, bagaimana pembelajaran yang sudah kekinian, tidak lagi pembelajaran yang klasikal, konvensional gitu, tapi sudah kekinian. Nah, itu perlu paradigma di masing-masing yang berkenaan dengan pendidikan. Nah, untuk bisa seperti itu ya tadi bicaranya tentang sosialisasi, kemudian diskusi, sarasehan, kemudian workshop, kemudian pelatihan-pelatihan, sehingga semua itu nanti punya visi dan semangat yang sama. Apa yang dilakukan di pendidikan itu sebetulnya berorientasi pada siswa. Nah, kalian nanti kami yang saat ini menggeluti tentang pendidikan itu menyiapkan anak-anak seperti Zikra ini menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin itu adalah penyelesai masalah sebetulnya. Jadi si anak-anak yang saat ini tuh nanti menjadi penyelesai masalah, bukan masalah itu sendiri gitu. harus dilatih dari sekarang ya. Harus dilatih bisa menyelesaikan masalah. Oke, baik, dengan adanya PJBL kemarin juga ya Pak ya. PJBL, ya. Kreativitas anak tuh diasah, diuji gitu ya Pak ya. Betul Karena banget. kompetensi menyelesaikan masalah itu nanti akan digunakan 20 tahun ke depan. Oke, baik. Nah, makanya begitu, makanya pembelajarannya ada yang project based learning, problem based learning, kan gitu ya, biar nanti terlatih anak-anak itu untuk punya critical thinking skillnya gitu ya, collaborationnya. Oke, baik, berarti sudah dipersiapkan ya Pak ya Ah, untuk anak-anak zaman sekarang agar kedepannya lebih sukses, lebih baik lagi gitu ya Pak ya. ya. Dan dengan adanya studio podcast ini ya Pak ya, tanggapan Bapak sendiri gimana sih Pak dengan SMA Negeri 15 Bandung ini menyediakan fasilitas podcast kepada siswa-siswinya Pak? Ya, jadi ini merupakan langkah yang baik ya yang dilakukan di SMA 15 ini, bagaimana memberikan pengalaman belajar kepada siswa-siswanya dengan sisi lain itu dengan podcast. Nah, bagaimana kita bisa belajar mengolah data, mengolah informasi, kemudian berkomunikasi gitu ya. Kemudian kita juga menyampaikan hal-hal positif, hal-hal yang baik untuk menginspirasi teman-teman di luar sana. Itu saya pikir langkah yang hebat itu. Keren itu. Menurut saya sih ini yang harus kita jaga adalah bagaimana konten-konten itu yang bertanggung jawab. Konten-konten itu yang bisa menginspirasi orang banyak. Edukatif ya. Lebih edukatif tanpa meninggalkan entertainnya gitu ya. Ya mudah-mudahan lancar tuh. Amin. Semoga ya sob. Kreativitas di sini kan Betul kuncinya. banget. Tadi yang inspiratif, edukatif, juga ada entertain di situ, berarti kreativitas yang dikembangkan di podcast ini. Betul banget. Jadi ini tuh gebrakan terbaru ya Pak ya. Insya Allah. Era digital, apalagi era zaman saya gitu Pak.
lagi ramai juga ya podcast-podcast gini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya dan bisa lebih viral lagi Pak, Iya. podcast SMA Negeri 15 Bandung ini. Dan yang harus memviralkan siswa. Betul. Kita hanya membimbing kan kayak filosofi Ki Hajar itu. Kita ini hanya ingat susung tulodo. Ini ngasih contoh aja nih. Kedepannya silakan ya Pak KCD ya. Ya. Ingat susung tulodo ing madio mangun karso, lalu ngasih ide saja gagasan terus kemudian tuturi handayani ngedorong terus. Jadi kita tukang kompor kita itu sekarang. Tukang kompor gitu ya Pak ya. Kompor gas gitu. Nah, biasanya yang menarik itu punya kekhasan apa yang nanti dibahas di sini, kemudian konsisten dengan kekhasannya itu, yaitu yang kalau saya lihat ya di podcast yang besar gitu ya, Iya. itu biasanya dia mempertahankan kekhasannya apa, keunikannya Iya, apa, dan terutama dari materi-materi bahasannya itu. Nah, apa nanti coba digali oleh teman-teman di anak-anak apa nih, ada timnya ya, tim Libels Podcast ya. Ada. Nah, tim Libels Podcast ini dengan kreativitas tadi yang apa yang disampaikan kepala sekolah itu bagaimana menggali nih informasi-informasi atau hal-hal apa yang dibahas tapi yang unik, yang apa namanya, khas, nggak Membuat orang penasaran. nggak ada didengerin di podcast lain, tapi dengarnya di podcast di sini gitu. Iya, betul. Nah, itu yang Tentang bumi datar. Bumi datar atau bulat gitu. Betul sekali Pak. Nah sekarang yang terakhir nih Pak, Ya. pesan-pesan untuk siswa-siswi SMA Negeri 15 Bandung yang sedang menonton, apa sih Pak untuk amanah, apakah pesan gitu Pak untuk mereka yang sedang menonton? ya untuk teman-teman semua yang ada di rumahnya gitu yang sedang menonton ini, saksikan terus berarti ya, yang pertama saksikan terus di podcast apa yang nanti dibahas oleh teman-teman di Libels SMA 15 Bandung, Libels Podcast ya namanya. Nah, kemudian yang kedua, teruslah membaca, teruslah menulis, teruslah berkarya gitu. Nah, nanti kalian karya-karyanya itu akan bisa menginspirasi orang lain, dan mudah-mudahan ketika menginspirasi orang lain dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Itu sih. Wow, sangat cukup baik ya amanah untuk siswa-siswi SMA Negeri 15 Bandung tentunya, dan lagi senang menonton. Untuk dari Bapak Toto sendiri apa Pak pesan-pesan dan amanahnya untuk yang sedang menonton tentunya? Ya, tadi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi jadi apa yang kita lakukan di sekolah ini ternyata itulah yang dipisikkan oleh Pak KCD. Jadi kita sudah satu frekuensi ini. Makanya tinggal nunggu ke anak-anak bahwa jadikanlah studio podcast ini sebagai tempat untuk mencari pengalaman, terus meningkatkan, mengasah skill kita. Jadi saya berharap jangan nunggu lulus kalau ingin sukses sekarang itu. Zamannya sudah berubah dan nggak perlu nunggu ijazah kalau kita ingin berilmu gitu. Jadi harus lakukan saja berulang-ulang. Itu jadi pesannya Bapak ini silahkan gunakan. Jangan sampai bulukan karena nggak dipakai. Tapi biar kalaupun rusak tidak ada masalah kalau memang itu dipakai. Nanti kita akan terus dibiayai dan dipelihara karena dananya ada dari pemerintah untuk pemeliharaan. Jadi kalau rusak dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau bulukan, aduh sangat sedih sekali nanti Pak KCD dan saya itu nanti kelihat ya. Itu mungkin juga. Terima kasih. Oke, untuk para yang sudah menonton ya, tadi sudah banyak sekali topik-topik yang sudah kita bahas dan sudah ada beberapa pesan dan amanah untuk yang sedang menonton. Tentunya terima kasih banyak Bapak KCD, Bapak Toto telah ikut berbincang-bincang dalam podcast perdana ini. Dan untuk siswa-siswi SMA Negeri 15 Bandung yang sedang menonton, ini adalah studio podcast terbaru dari milik SMA Negeri 15 Bandung yang sungguh sangat bagus ya. Dan sungguh sangat menarik untuk ditonton tentunya nanti di kedepannya. Kalau begitu Zikranya pamit. Terima kasih banyak Bapak KCD sudah datang ke SMA Negeri 15 Bandung. Terima kasih banyak. Dan Zikranya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.